Selamat datang teman-teman di acara Festival Pekerja hari ini. Aku, kamu, kita semua pekerja. Festival Pekerja hari ini adalah sebuah festival yang digagas oleh berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh yang tergabung dalam aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Festival ini digagas untuk mempertemukan para pekerja dari beragam sektor di Indonesia dan akan mengupas persoalan yang dialami pekerja hari ini atau apa saja yang menimpa para pekerja di hari ini. Festival Pekerja hari ini diselenggarakan oleh Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Di antaranya adalah ada Jala PRT, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSDPI, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif atau Demokrasi, Serikat Sindikasi, Sarbu Musi, Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Seluruh Indonesia, KSBSI, Ikatan Awak Garuda Indonesia atau IKAGI, Perempuan Mardika, YAPESDI, Trend Unit Reach Center atau TURC, LBH Jakarta, Public Service Internasional, ada Konde.co, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Festival ini diadakan selama 4 hari dari tanggal 28 April hingga 1 Mei 2021 yang diisi dengan seminar, diskusi, panggung dan orasi buruh serta kolase foto di Hari Buruh 1 Mei atau May Day. Dan sebelum memulai acara, berikut kami bacakan tata tertib bagi peserta dalam festival ini. Demi kenyamanan dan keamanan kita bersama, karena kita memperjuangkan stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, berikut ini adalah tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta selama mengikuti acara Festival Pekerja. Yang pertama, bagi Anda yang hendak menjaga kerahasiaan diri atau privasi, diperbolehkan untuk tidak menggunakan nama samaran tanpa menanyakan foto, video diri, atau menggunakan material lain untuk menutupi identitas diri. Yang kedua, mohon tidak mengaktifkan suara saat berlangsungnya acara, dan Anda akan dapat bicara jika moderator memberikan kesempatan pada sesi diskusi. Pertanyaan atau komentar bisa dituliskan terlebih dahulu pada kolom pesan. Yang ketiga, ruang acara adalah ruang aman dan setiap peserta harus saling menghormati pendapat dan perbedaan, non-diskriminasi dan stigma terkait dengan gender maupun kelompok minoritas. Pihak panitia akan menindaklanjuti secara tegas ujaran yang bersifat melecehkan. Yang keempat, setiap peserta dilarang menyebarluaskan identitas atau mengutip pembicaraan yang bersifat rahasia yang dilakukan oleh pengisi acara dan peserta lain yang ditandai dengan permohonan oleh mengisi acara dan peserta lain itu sebagai hal yang sifatnya rahasia atau tidak boleh dikutip secara lisan atau tertulis. Yang kelima, pelanggaran terhadap aturan di atas akan mendapat teguran dan dari pihak panitia berhak untuk mengeluarkan peserta pelanggar tata tertib dari ruang acara. Selamat berfestival, salam sehat dan salam solidaritas untuk semua buruh. Aku, kamu, kita semua adalah pekerja. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Lufiana. Terima kasih. Oke, terima kasih Ari dan kawan-kawan semua. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, salam Nusantara. Selamat datang di Festival Pekerja hari ini. Aku, kamu, kita semua pekerja. Jadi tujuan festival ini adalah untuk mempertemukan para pekerja dengan pekerja lainnya, menggalang solidaritas dan kekuatan, dan festival akan memberikan ruang bagi para pekerja untuk berbicara persoalan mereka, menuangkan dalam kerja, dan perjuangan bersama di masa mendatang. Dalam festival ini, kita akan mengurai sejumlah persoalan, kondisi kerja kekinian, identitas pekerja yang terlupakan,
Jadi kondisi kerja kekinian ada situasi pandemi, kerja dengan Zoom, PHK, Undang-Undang Cipta Kerja, problem penyebutan pekerja sebagai mitra perusahaan, revolusi industri 4.0, 5.0, identitas pekerja yang terlupakan seperti pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, transpuan, ibu rumah tangga, disabel, juga pemetaan perjalanan kerja, kemunduran, kemajuan kebijakan, juga bagaimana perjalanan gerakan buruh dan serikat pekerja merespon ini, dan juga dihubungkan dengan konvensi stop kekerasan dunia kerja, Kilo 190. Nah, seperti itu teman-teman, kita akan bertemu selama 4 hari, 28 April sampai dengan 1 Mei. Selamat berfestival selama 4 hari. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu diadakannya acara ini bersama-sama Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Aku, kamu, kita semua adalah pekerja. Terima kasih Ari dan kawan-kawan. Silakan. Ya, baik, selanjutnya langsung diserahkan kepada moderator Dian Septi Trisnanti. Ya, terima kasih selamat pagi kepada moderator Dian Septi. Pada hari ini saya ditugaskan untuk kemudian memoderatori sebuah webinar dengan tema pekerja hari kini dan isyarat gerakan. Ya, untuk acara ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber kita. Yang tentu saja sangat istimewa dan terima kasih sudah hadir dalam Zoom ini. Ada Hiskia Yosi Polimpung dari Indo Progress. Halo, selamat pagi Yosi. Halo Yosi, selamat pagi. Selamat pagi. Selain Yosi, oh ya, selamat pagi Mas Yosi. Terima kasih sudah bersedia hadir. Terus kemudian yang kedua ada Mbak Kathleen Azali dari Majelis Pertimbangan Organisasi Sindikasi dan juga Digital Rights Program Manager Engage Media. Selamat pagi Mbak Kathleen. Pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, halo. pagi Mbak. Maaf ya, Makasih saya nggak pakai background. Ya. Nggak ada aplikasi. Ya, sama Mbak. Makasih sudah hadir. Dan yang ketiga ada Ibu Jumisih, Wakil Ketua FSBPI dan KPBI. Ya, selamat pagi, Jumisih. Pagi. Sehat-sehat. Selamat pagi. Ya, diskusi kita hari ini tentu saja dimulai dengan presentasi dari tiap narasumber, lalu kemudian sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau untuk menanyakan atau mempunyai pertanyaan, silakan di kolom chat atau kemudian di media sosial yang dibagikan untuk melihat di acara ini disiarkan langsung di YouTube. Nah, link YouTube juga disebarkan di media sosial kita dan saya harap kita semua bisa memanfaatkan teman diskusi ini untuk kemudian memperingati Hari Buruh May Day 2021. Ya, kesempatan pertama akan kita berikan kepada Mas Yosi. Halo, Mas Yosi. Halo, Mas Yosi, selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Ini terkait dengan Industri 4.0 dan juga Society 5.0 gitu ya. Dan pekerja, kita sebagai pekerja, kaum pekerja gitu, situasinya seperti apa sih gitu di tengah pandemi, lalu juga disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, mungkin Mas Yosi bisa kemudian sedikit memberikan presentasi kepada kita semua. Ruang dan waktu saya persilahkan gitu ya. Waktunya cukup panjang, 15 menit. Silakan Mas Yosi. Oke, makasih Mbak Dian. Saya share slide saya boleh ya? Oh ya, boleh. Jadi mungkin saya minta kepada co-host untuk menjadikan Mas Yosi sebagai co-host untuk bisa share screen. Oke. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi kawan-kawan sekalian, teman-teman. Suara saya feedback enggak ya? Selamat pagi untuk teman-teman semua. Enggak feedback. Oke. Ya, hari ini saya
dikasih Thor untuk bicara soal kondisi pekerja hari ini, khususnya dalam konteks industri 4.0 atau 5.0 atau apapun lah namanya itu, revolusi industri dan seterusnya. Jadi kemarin saya berpikir, saya rasa kita udah cukup banyak ya bicara tentang kondisi hari ini, apa yang dialami pekerja, dan saya kira para pembicara yang lain di sesi-sesi yang berikutnya pasti akan jauh lebih kompeten daripada saya untuk bicara soal apa sih yang dialami pekerja hari ini. Jadi saya ingin membagikan beberapa buah pemikiran, lalu apa juga yang sedang saya kerjakan bersama kawan-kawan di sini untuk dalam rangka memperingati Festival Pekerja hari ini, khususnya untuk mengingatkan kembali tentang apa ya, kalau saya boleh ngomong, bahkan kodrat kita sebagai pekerja. Dan di sini saya gunakan kata kodrat secara sengaja ya, karena itu akan membedakan kita dari spesies-spesies yang lain, kalau saya boleh mengutip Marx. Saya beri judul presentasi saya itu hari gini ngomongin masa depan pekerja. Nah, jadi saya ingin tunjukkan nanti gimana bicara soal masa depan itu menjadi sesuatu yang lux gitu, menjadi sesuatu yang jarang kita bicarakan. Karena apa? Karena yang kita bicarakan selalu adalah masa kini, selalu hari ini. Hari ininya besok, hari ininya lusa, dan seterusnya. Jadi yang selalu kita bicarakan adalah bagaimana bertahan, sementara semakin lama, semakin samar kita melihat bahwa ada dunia di masa depan nanti yang mana pekerja itu tidak lagi harus terhempas dalam rezim-rezim kerja upahan. Di situ. Saya mulai dari sebuah kutipan dari Kamrat Mao. Jadi pernah dia bicara tentang pada saat dia mau memulai revolusinya, di situ dia bilang bahwa segala sesuatu di kolong langit ini benar-benar kacau, tapi situasinya sangatlah sempurna. Nah, kutipan ini menarik menurut saya karena gimana kita bisa tetap menjaga optimisme gerakan, optimisme perjuangan di kala situasi itu sebenarnya tidak benar-benar berpihak pada kita, gitu. Sehingga pada saat yang lain kita dibawa untuk merasa kalut, lalu kita merasa kalah, terjepit, terdorong, terhempas, dan seterusnya. Tapi kita bisa melihat itu sebagai sebuah peluang. Nah, ini yang menurut saya kita kelas pekerja perlu introspeksi diri. Apakah sejauh mana kita sudah bisa melihat dan bisa mengatakan seperti Mao bahwa situasi saat ini sekalipun kacau, tapi dia adalah situasi yang sangat sempurna. Nah, sehingga pertanyaan yang mau saya ajukan itu, apa sih isyarat gerakan yang dimungkinkan dari cakrawala eksploitasi kapitalisme hari ini? Jadi saya selalu, kalau ngomong eksploitasi, saya selalu teringat seorang pemikir yang namanya Raymond Williams. Dia selalu bicara bahwa hari ini baik intelektual, akademisi, aktivis, semuanya jago dalam mengeksplisitkan eksploitasi, gitu. Dalam membuat orang, dalam mengatakan bahwa eksploitasi itu cukup meyakinkan, gitu. Tapi sedikit dari kita semua yang memberi harapan bahwa eksploitasi ini bisa suatu hari berakhir. Jadi ini yang saya selalu jadikan suluh ya, untuk menjadi marka dalam dalam upaya-upaya saya sebagai peneliti, sebagai akademisi dalam mengambil bagian dalam gerakan pekerja. Nah, tentu yang saya maksud adalah isyarat gerakan ini adalah bukan sekedar gerakan yang bertahan, yang sekedar berbagi keluh kesah atau bahkan mungkin mencaci maki dan berprotes, tapi kita punya gerakan yang terkoordinasi, yang punya masa depan dalam artian ada perencanaannya, ada strategi, dan seterusnya. Nah, kalau kita ngomong masa depan kelas pekerja, itu emangnya kita masih ingat ya? Kenapa? Karena eksploitasi dalam kapitalisme hari ini itu yang sebenar-benarnya itu bukan upah kita dibayar murah, bukan sekedar jaminan sosial kita hilang, bukan sekedar
dignity atau martabat kita direndahkan dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif kelas pekerja, sebenarnya yang hilang, yang direbut oleh kapitalisme itu adalah kemungkinan masa depan. Masa depan yang mana kita mungkin loh punya masa di mana kita itu nggak perlu bekerja. Mungkin loh kita punya masa depan yang mana kalau kita mau kerja itu karena kita ingin berkontribusi bagi masyarakat, bukan untuk berkontribusi bagi pembesaran modal dan seterusnya. Masa depan yang mana kerja kita itu bukan kerja omong kosong, gitu. Kerja yang nggak saya kerjakan pun sebenarnya nggak ada masalah, peradaban tetap berjalan gitu. Jadi itu yang membuat kita hilang masa depan itu. Nah, bagaimana caranya kapitalisme berusaha menjamin keberlanjutan eksploitasi pekerja? Yang ia serang itu adalah sendi-sendi reproduksinya. Nah, kalau kita bicara tentang basis reproduksi, kita harus clear. Ada kehidupan, itu mulai dari mengandung anak, membesarkan, ngasih makan, kesehatan, keterampilan itu jangan nggak harus sampai yang bagaimana mengoperasikan mesin, komputer, dan seterusnya. Tapi keterampilan berjalan, berbicara, sopan santun dengan sesama yang itu diajarkan mulai kecil. Kekerabatan, jejaring sosial, relasi sosial, cinta kasih dengan sesama, dan seterusnya. Ini adalah sendi-sendi reproduksi kehidupan manusia yang hari ini bukan hanya diserang, tapi dipekerjakan oleh kapitalisme. Nah, bagaimana dia menyerangnya sehingga membuat kita menjadi tergantung sepenuhnya pada rezim kerja upahan. Kita nggak bisa hidup kalau kita nggak bekerja. Karena apa? Dengan bekerja kita dapat uang itu bisa kita belikan untuk makan. Begitu pula pada saat kita punya uang itu mau nggak mau, kalau kita nggak belikan di pasar, kita nggak bisa makan. Berapa banyak sih dari kita yang bercocok tanam? Berapa banyak dari kita yang buat obatnya sendiri, makanannya sendiri? Sangat-sangat minim di situ. Sehingga kita tidak bisa bereproduksi, kita tidak bisa melestarikan, merawat kehidupan kita dan sesama atau orang yang kita sayangi tanpa harus menghempaskan diri kita ke rezim kerja upahan maupun rezim pasar bebas. Nah, ini saya kutipkan salah satu pemikir yang favorit saya, Leopoldina Fortunati, dia katakan bahwa ranah reproduksi sosial sudah benar-benar berubah identitasnya. Kalau dulu dia dianggap sebagai ranah keterbelakangan politik, dalam pandangan pengorganisasian politik tradisional, sekarang ia sudah menjadi degup jantung dari keseluruhan sistem kapitalis, baik di tataran sosial maupun politik. Jadi, kapitalisme itu membuat kita semua sibuk bertahan, sibuk menjaga pekerjaan. Menjaga pekerjaan itu maksudnya kita bekerja itu bukan supaya sekedar kita makan, tapi kita bekerja supaya kita tetap terus bekerja, gitu. Supaya kita tidak kehilangan pekerjaan kita, gitu. Jadi itu yang kita dibikin sibuk oleh kapitalisme seperti itu. Sampai titik di mana kita tidak lagi punya waktu, punya energi, bahkan memori untuk tentang masa depan. Jadi waktu untuk berserikat kagak ada, capek dan seterusnya. Belum lagi memori masa depan kita nggak punya, karena yang kita ingat selalu besok makan apa, besok lusa makan apa, bayar uang sekolah anak pakai apa, bayar kosan pakai apa, bayar kontrakan pakai apa. Semuanya kita terperangkap di hari ini di situ. Jadi perjuangan hidup kita adalah menjadi dan selalu perjuangan untuk hari ininya besok, dan hari ininya besok-besok. Jadi nggak pernah untuk masa depan di situ. Nah, di era 4.0 industri, kita melihat kalau kita sedikit bicara tentang sejarah teknologi, awalnya sejarah teknologi itu dikuasai oleh negara. Teknologi itu ada 3 ya, saya nggak jelaskan panjang di sini. Teknologi yang pertama itu adalah teknologi untuk menyakiti, tembak, lalu untuk menyakiti tubuh. Lalu yang kedua adalah teknologi untuk memeras kerja, itu yang diperkenalkan di dalam pabrik dan seterusnya, memeras nilai kerja dari pekerja. Dan yang ketiga adalah teknologi yang sifatnya lebih feminin, teknologi yang merawat tubuh, teknologi yang merawat diri di situ. Nah, menariknya oleh Fortunati di sini, ini semua berubah di tahun-tahun 90-an awal, terutama pada saat itu gerakan feminis gelombang kedua ya, pada saat perempuan minta untuk hak untuk bisa berpartisipasi di dalam ekonomi.
Jadi dia bilang bahwa semakin kerja-kerja reproduktif dimiskinkan oleh penolakan perempuan akannya dan oleh rezim kerja ganda, maka semakin banyak mesin didatangkan ke ranah domestik. Jadi konteksnya adalah saat itu perempuan gelombang kedua feminis itu menolak untuk didomestifikasi. Mereka ingin berpartisipasi dalam kerja, dan bahkan perdebatan yang muncul saat itu, mereka seolah-olah melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya housework, sifatnya care, dan seterusnya itu menjadi pekerjaan yang secondary citizen, kelas 2, gitu. Sehingga mereka ingin kerja yang sama seperti pria dan seterusnya. Nah, ini yang oleh sempilan dalam gerakan feminis ini, Fortunati dan beberapa feminis Itali itu menunjukkan bahwa salah gerakan ini. Kenapa? Karena kita justru dibuat oleh kapitalisme untuk memusuhi kerja reproduktif. Pada saat kita dibuat untuk memusuhi kerja reproduktif, kapitalisme masuk dengan menggantikan itu dengan mesin di situ. Dan benar, ini Fortunati pada saat udah tua ya belakangan, yang tadi gambar tadi tahun 70-an masih sangar gitu. Nah, di penelitiannya Fortunati yang terakhir tentang robot, dia bicara bahwa robot dapat membebaskan waktu kita dari bekerja. Tapi jika alih-alih mendapat banyak waktu luang, jika alih-alih mendapat banyak waktu luang, kita lantas menjadi kehilangan pekerjaan atau malah semakin sibuk karena kerjaan-kerjaan tak berbayar, maka penggunaan robot itu menjadi memusuhi kita. Nah, jadi poin saya di sini adalah kita punya nggak agenda otomasi, gitu, agenda technoscience, agenda teknologi. Untuk apa? Karena sekalipun benar hari ini kita lihat PHK di mana-mana karena teller digantikan oleh robot, lalu pos-pos di tol itu digantikan oleh e-tol dan seterusnya. Benar bahwa mesin menggantikan pekerja, tapi kita tidak bisa mendiskon begitu saja bahwa robot atau mesin itu punya potensi pembebasan, membebaskan kita dari kerja-kerja yang kalau bahasanya teman-teman hari ini tuh kerja bullshit gitu, kerjaan yang sebenarnya nggak perlu saya lakukan pun peradaban ini tetap berjalan, kerjaan yang bikinin kopi, kerjaan yang fotokopi ini itu, kerjaan-kerjaan yang mungkin bagi kita kurang bermakna gitu, kurang memberikan kontribusi bagi peradaban, misalkan seperti itu, hanya ngikutin apa kata bos gitu. Jadi kalau kita punya agenda untuk supaya otomasi atau pembuatan atau perancangan teknologi itu dibuat untuk dari standpoint pekerja, tetap dari standpoint kita, maka dia tidak akan merebut pencaharian kita. Dia tidak akan memiskinkan kita. Dia tidak akan melukai kita. Kayak desain-desain teknologi yang tidak manusiawi dan seterusnya itu. Kayak tempat duduk di menunggu kereta yang nggak ramah untuk ibu hamil dan seterusnya. Dan limbahnya pun akan terus menguasai, merusak alam kita di situ. Nah, sebaliknya, kalau agenda otomasi di tangan kita kelas pekerja, maka senarai teknologi ini akan membebaskan kita dari kerja dan memberi kita waktu luang yang banyak. Jadi pertanyaan saya untuk kita semua, untuk kita refleksikan, apa agenda technoscience kita dulu? Selain agenda normatif, agenda-agenda yang untuk bertahan di situ. Nah, kalau saya boleh kutipkan agak panjang, ini saya kutip dari Marx ya, maka menjadi jelas bahwa pekerja tidak lain adalah daya kerja, labor power, untuk sepanjang keseluruhan hidupnya. Dan oleh karenanya seluruh waktu luangnya, pada prinsipnya waktu kerja yang untuk diabdikan kepada pengayaan nilai kapital. Kapital di sini kapital lawan, tapi sebenarnya waktu luang itu juga bisa kita abdikan untuk pengayaan nilai kapital modal kita sendiri di situ. Waktu untuk pendidikan, untuk pengembangan intelektual, untuk pemenuhan fungsi-fungsi sosial, untuk pergaulan sosial, untuk bermain-main dengan vitalitas tubuh dan pikiran, bahkan waktu istirahat akhir pekan. Kapital merampas waktu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perawatan kesehatan tubuh. Ia mencuri waktu yang dibutuhkan untuk menghirup udara segar dan mentari pagi. Ia menawar-nawar jam makan, dan jika memungkinkan akan dimasukkan juga ke dalam proses produksi itu sendiri. Sehingga makanan dipakankan kepada pekerja yang layaknya alat-alat produksi, seperti batu bara ke ketel uap dan minyak pelumas ke mesin-mesin.
Ia memotong waktu tidur nyenyak yang dibutuhkan untuk penyegaran, pembaharuan, dan pemulihan daya vital sampai hanya sebanyak waktu istirahat yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali organisme yang kehabisan tenaga. Pada dasarnya, bukanlah perawatan normal daya kerja yang menentukan batas-batas jam kerja atau hari kerja, melainkan seluruh kekayaan kemungkinan penggunaan daya kerja tersebut yang terbatasi di situ. Nah, ini yang hari ini oleh anak-anak milenial zaman now dan seterusnya disebut self-development, pengembangan diri. Marx sudah bicara itu puluhan tahun yang lalu. Tujuan dari kelas pekerja itu adalah suatu hari nanti di mana kita punya pengembangan diri individual secara bebas. Nah, ini garis bawahnya. Dan karenanya bukan pengurangan waktu kerja wajib supaya bisa bekerja lebih banyak lagi. Kita meminta mengurangi waktu kerja bukan supaya kita bisa ngambil serabutan yang lain, bukan ambil freelancing yang lain, idealnya ya. Tapi melainkan pengurangan waktu yang kita minta itu adalah pengurangan waktu secara menyeluruh akan kewajiban kerja masyarakat sampai titik minimum yang kemudian berdampak pada perkembangan artistik, saintifik, dan seterusnya bagi sang individu tersebut dalam waktu-waktu yang terbebaskan. Kekayaan bukanlah penguasaan jam kerja surplus, melainkan waktu luang di luar yang dibutuhkan untuk produksi langsung, untuk bekerja maksudnya, baik untuk setiap individu dan juga seluruh masyarakat. Nah, itu kondisi yang menurut saya kalau kita letakkan dalam horizon diskusi tentang eksploitasi seperti itu. Nah, saya masuk ke bagian lebih konkret ya. Apa sih peluang yang mungkin muncul ya di dalam kondisi hari ini? Dulu kerja reproduktif itu perawatan, kesehatan, keterampilan, kekerabatan sosial itu sering diasosiasikan dengan gender feminin, bahkan kelamin perempuan. Gitu. Tapi semakin ke sini kerja reproduktif itu tetap diasosiasikan dengan gender feminin, tapi tidak lagi cuma jenis kelamin perempuan saja. Semua orang disyaratkan untuk melakukan merawat kesehatannya sendiri, belajar sendiri. Coba kita lihat diskursus Industri 4.0 yang mana pekerja, ya kalau pekerja nggak mau upskill atau menaikkan skillnya, dia akan terhempas. Nah, itu kan kayak kita menjadi tugas kita untuk kita meningkatkan keterampilan kita. Ya. Belum lagi teman-teman yang pekerja di ranah kreatif, yang mana kekerabatan sosial itu adalah modal utama. Cari info kerjaan, cari info project, cari info rekanan, cari bendera, dan seterusnya. Kalau kita nggak invest, kita punya investasi ke waktu untuk ngobrol, nongkrong, mahal nongkrong di situ. Maka kita nggak akan bisa masuk ke dalam kerja-kerja yang sifatnya produktif di situ. Jadi seluruh jenis kelamin hari ini dipersyaratkan untuk mengerjakan sendiri kerja-kerja yang nggak berbayar, yaitu kerja-kerja reproduktif. Bahkan dalam banyak hal ya dijadikan syarat utama. Saya pernah tahu ada rekan mahasiswa cerita bahwa dia oke secara skill, tapi karena dia nggak punya jejaring sosial yang banyak, dia nggak dapat pekerjaan itu. Jadi bagaimana jejaring sosial menjadi prasyarat. Gitu. Pandemi COVID dan tren work from home di satu sisi semakin mengaburkan antara rumah dan tempat kerja. Tempat kita bereproduksi, rumah, dan tempat kita kerja, berproduksi. Tapi di sisi lain, dia semakin menegaskan betapa kerja reproduktif tak berbayar adalah prasyarat mutlak bagi kerja-kerja produktif berbayar. Sehingga, so what? So what-nya adalah, kalau kita mengupayakan strategi perebutan kembali nilai-nilai kerja reproduktif kita, itu sama saja dengan menggembosi jantung nilai lebih yang dihisap oleh kapitalisme dari kita. Jadi, kapitalisme itu mendapat untung, profit, dan seterusnya itu sebenarnya bukan dari kerja-kerja produktif kita. Bukan kerja yang kita lakukan 9 to 5 di kantor dan seterusnya. Bukan. Tapi kita harus clear. Performa kita bisa datang ke kantor, datang ke pabrik, datang atau di absen di depan Zoom meeting, dan seterusnya. Itu ada kerja-kerja yang menopang itu. Kerja untuk kita makan, menjaga kesehatan, kerja untuk kita belajar, dan seterusnya. Ini kerja-kerja yang sebenarnya nggak dibayar. Nah, pada saat kita berperforma baik, sebenarnya performa baik kita itu berhutang sama apa yang kita lakukan di balik layar. Nah, ini yang diambil nilainya oleh kapitalisme di situ. Itu kenapa tadi Federici, lalu beberapa feminis Italia itu mengatakan bahwa eksploitasi ganda itu terjadi
pada saat kita di tempat kerja dan pada saat kita di belakang layar, mempersiapkan performa kita untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, itu kenapa strateginya harus merupakan strategi yang tidak hanya sekedar strategi di tempat kerja, tapi strategi di rumah, di dapur, di belakang layar. Apa strategi kita untuk merebut itu? Karena dengan kita merebut kembali nilai-nilai kerja reproduktif kita, itu kita menggembosi jantung nilai lebih kapitalisme. Nah, peluang lainnya, saya selalu salah seorang yang cukup ngikutin World Development Report-nya World Bank dan seterusnya ya, karena mungkin pekerjaan saya. Tapi yang menarik adalah dokumen ini adalah dokumen asal-usul dari undang-undang, salah satunya ya, Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatakan bahwa kalau pekerja itu dipecat itu bisa lewat SMS saja dan seterusnya, yang saya kira kita sudah tahu semua gitu. Tapi yang menarik, sekalipun banyak, saya belum ketemu ya, terutama kalau misalkan nggak usah jauh-jauh di Indo Progress saja, yang melihat laporan ini secara lebih bersahabat itu, semuanya memusuhi gitu. Nah, saya coba melihat, saya baca ini sampai habis, yang saya lihat sebenarnya ada titik di mana kita bisa sabotase pemikiran dari report ini. Gitu. Jadi saya sudah tuliskan ini di Indo Progress, mungkin teman-teman tertarik untuk membaca. Jadi di sini kita bicara tentang soal modal manusia. Jadi yang ditekankan dari World Bank, Bank Dunia itu adalah bahwa watak atau sifat dari kerja hari ini sudah bergeser. Tidak hanya kerja-kerja yang mengandalkan keringat, tapi kerja-kerja yang mengandalkan syaraf, pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Nah, ini yang menarik adalah dia sebut itu sebagai modal manusia, human capital. Definisinya dia adalah human capital itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan, yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk memampukan manusia merealisasikan potensi-potensinya sebagai anggota masyarakat yang produktif. Saya hampir pada saat baca ini saya shock. Ini kayak Karl Marx gitu kan yang saya kutip tadi gitu. Potensi-potensi individu gitu. Lalu yang kedua, keterampilan yang mengombinasikan pemikiran teknis, know-how, pemecahan-pemecahan masalah dan berpikir kritis dengan keterampilan lunak alias soft skill seperti kegigihan, kolaborasi, dan empati. Ini yang saya sebut tadi kualitas-kualitas feminin, kualitas-kualitas kerja reproduktif. Hari ini dia disyaratkan di dalam kerja produktif gitu. Dan saran World Bank untuk negara-negara itu adalah invest. Investnya kemana? Ke pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan saya, mereka sadar bahwa untuk memetik soft skill, investasinya di pendidikan dan kesehatan. Pertanyaannya, kita invest ke kesehatan dan pendidikan juga nggak? Kita kelas pekerja gitu. Kenapa? Karena bagi dia, dengan keterampilan yang kita dapat pada saat kita berinvestasi ke pendidikan dan kesehatan itu apa? Keterampilan kognitif lanjut, seperti pemecahan masalah kompleks, keterampilan perilaku sosial, seperti kerjasama, dan kombinasi keduanya yang dalam kemampuan bernalar dan kemandirian belajar, lifelong learning. Jadi, kurangnya investasi akan pendidikan dan kesehatan membuat yang dia sebut the lost productivity of the next generation of workers. Hilangnya produktivitas dari generasi-generasi pekerja di masa depan. Jadi, ini bahasa mereka. Bahasa saya, hilangnya potensi income, pemasukan atau akumulasi modal dari kerja-kerja pekerja di masa yang akan datang. Bahasa lainnya seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidak ada investasi di pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi poin saya pada saat saya membaca ini, laporan ini sebenarnya sudah menyadari bahwa pengembangan diri, self-development itu tidak tunggal. Bahwa diri yang berkembang itu tidak lantas mengabdi pada kapital. Saya bisa programming, itu tidak lantas 100% itu saya berikan kepada kapital. Saya bisa juga melakukan programming untuk membantu gerakan-gerakan pekerja. Saya paham bisnis, saya paham investasi, saya paham bikin senjata. Tidak 100% itu lantas mengabdi pada kapital, pada negara. Tapi bisa itu kita lakukan untuk hal yang lain. Nah, itu kenapa kapital nggak mau seperti itu. Yang dia mau adalah, kalau Anda mengembangkan diri, abdikan itu untuk saya. Gimana caranya? Nah, itulah kenapa investasi modal manusia adalah instrumen kendali biopolitis. Biopolitis itu
politik untuk menguasai orientasi kehidupan. Jadi seolah-olah kehidupan kita itu ya cuma satu, yaitu untuk bekerja menjadi masyarakat yang baik, citizen yang baik, dan bekerja, bukan sebagai serikat pekerja yang banyak mengeluh, misalkan seperti itu. Jadi investasi modalnya diarahkan ke sana. Untuk apa? Untuk menyekap, untuk menyandera, dan mengarahkan pembiakan soft skill. Bahkan bahaya dia semenjak usia dini. Karena apa? Karena usia dini, ini adalah cara paling efektif. Ini saya kutip langsung ya. Ini adalah cara paling efektif untuk membentuk keterampilan yang berharga bagi pasar tenaga kerja di masa yang akan datang, masa depan. Jadi, pemikiran dari quote-unquote lawan kita, dia udah masuk benar-benar memahami ranah reproduktif, dan dia memasukkan itu ke masa yang akan datang. Gitu. Modal manusia, atau soft skills, atau kalau kita cari di Marx, itu Marx menyebutnya living labor, kerja hidup. Itu sebenarnya punya potensi menjadi lonceng kematian bagi seluruh rezim kerja kapitalis. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa dipakai juga untuk hal-hal yang lain. Sehingga pertanyaan saya kemudian adalah, yang saya renung-renungkan, apa ini agenda politik kita kelas pekerja dalam mengeksploitasi balik soft skills dan merebutnya dari incaran kapitalisme? Kenapa? Karena hari ini susah untuk diotomasi dan dicari-cari orang-orang yang bisa punya modal manusia yang tinggi di situ. Jadi kembali yang saya katakan tadi, yang dicuri oleh kapital sebenarnya adalah, kalau bahasa Marx, kekayaan kemungkinan penggunaan harian daya kerja. Jadi kekayaan itu artinya apa? Dia mungkin untuk dipakai buat kapital, tapi bisa juga dipakai untuk saya pribadi, bisa juga dipakai untuk main-main, bisa juga dipakai untuk gerakan, dan seterusnya. Tapi kekayaan kemungkinan ini direduksi hanya satu, hanya untuk cari kerja. Nah, ini yang dicuri sebenarnya dari kita. Sehingga sejauh mana kekayaan kemungkinan penggunaan hard skill dan soft skills kita ini sudah dimiskinkan oleh kapitalisme. Ini yang menurut saya perlu kita refleksikan terlebih dahulu sebelum kita mulai bicara soal masa depannya. Nah, agak lebih konkret lagi, ini usulan saya, ada dua strategi yang saya kira perlu kita lakukan. Yang pertama adalah strategi lobby dan strategi gerakan. Nah, strategi lobby ini saya punya dua asumsi dasar. Asumsi yang sifatnya husnuzon, yang berbaik sangka gitu. Jadi sebenarnya bukan negara itu tidak mau berpihak pada pekerja. Sebenarnya negara itu mau berpihak pada pekerja. Namun rasionalitasnya tidak terpikirkan untuk serius berpihak pada pekerja. Nah, ini kalau teman-teman yang baca sejarah neoliberalisme dan seterusnya, sebenarnya baca liberalisme sosdem ya. Sebenarnya pemerintah itu ingin berpihak pada masyarakat. Bahkan kalau kita lihat zaman-zaman tahun 60-an, Presiden Brasil, saya lupa namanya, dia salah satu tokoh kiri terkemuka, terus dia jadi presiden, lalu dia mau nggak mau harus menyerah pada IMF. Jadi sebenarnya bukan dia nggak mau, tapi kondisi ini memungkinkan dia, mengarahkan dia untuk berpikir secara rasional. Kalau saya tidak berpihak pada kelas kapitalis, kelas borjuis, atau kelas pemodal asing, maka negara ini nggak jalan gitu. Nah, jadi ada asumsi seperti itu gitu, kalau kita mau husnuzon ya. Jadi kalau asumsi ini yang terjadi, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu teman-teman agenda kelas pekerja adalah kita perlu punya orang-orang yang jago dalam merasionalisasi agenda-agenda pekerja, tapi disusupkan ke perspektif negara di situ. Gitu. Jadi ini yang perlu kita mulai pikirkan di situ. Kalau memang negara itu sebenarnya pingin, tapi dia sebenarnya nggak bisa karena ditekan oleh partai, ditekan oleh pengusaha, ditekan oleh ini. Tapi sebenarnya dia pingin gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, nah kita harus membantu pemerintah, membantu negara untuk merasionalisasikan agenda pekerja, tapi masuk ke perspektif negara. Tapi kalau kita pakai asumsi seuzon bahwa negara itu pada dasarnya apa? Kok bahasanya bahasa Marx itu kan negara itu adalah komite untuk mengatur urusan-urusan burjuasi gitu misalnya. Bahwa negara itu dengan kata lain memang nggak berpihak pada pekerja. Justru yang ini, asumsi ini menurut saya adalah nggak bisa kita lalu terus gunakan asumsi normatif demand normatif bahwa negara harus berpihak pada pekerja, nggak mungkin. Lah emang kita mengasumsikan negara tidak berpihak pada pekerja kok. Sehingga dengan kata lain yang perlu kita lakukan adalah gimana kita bermain politik juga
strategi politik yang cerdik di situ, yang bukan sekedar demonisasi yang menyalah-nyalahkan secara emosional di situ. Nah, di situ. Lalu dari segi strategi gerakan, kalau strategi lobby itu artinya kita pada saat berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan penguasa. Tapi kalau strategi gerakan ini bagaimana kita berhadapan dengan teman-teman kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri untuk mengupayakan secara mandiri. Nah, asumsi pertamanya adalah pelemahan aspek reproduktif pekerja itu dilakukan dengan cara apa? Mengindividualisasi dan mempersonalisasi. Gitu. Kita pasti malu gitu, ngomongin soal gaji kita berapa. Seringkali kita kalau ditanya hal-hal seperti itu, apalagi kalau apa yang saya tahu banget di teman-teman industri saya, ya, kerja kreatif lah, kerja intelektual dan seterusnya, itu kayak tabu gitu ngomongin gaji gitu, tabu gitu loh ngomongin tentang kehidupan pribadi kita di sini. Nah, itu yang dilakukan dengan cara apa? Diindividualisasi. Jadi aspek reproduksi itu dibuat ini menjadi personal matters, menjadi persoalan individu, persoalan pribadi yang nggak elok, apa ya, nggak elok itu nggak proper kalau kita ngomongin di publik itu. Kalau ngomongin di publik itu kita ngomong apa? Soal agenda lobby untuk undang-undang cipta kerja, cabut sahkan undang-undang PKS dan seterusnya. Jadi ide-ide yang maco gitu loh yang kita obrolin di ruang publik. Tapi yang gimana kita harus bayar utang, kita harus bayar kontrakan, nggak tahu besok anak mau sekolah pakai apa, itu kayak malu gitu kita sampaikan ke publik di situ. Nah, jadi itu. Lalu masa depan gerakan juga ditentukan seberapa jauh kita bisa mentas dari agenda bertahan kita di situ. Jadi supaya kita tidak hanya terus bertahan. Lalu asumsi lain adalah kalau kita mau punya masa depan, kita perlu perencanaan strategis. Kalau perencanaan strategis nggak ada, maka nggak akan ada gerakan masa depan. Sehingga gerakan juga perlu mengemansi aspek rasional dari kubangan emosi yang tidak berujung. Nah, waktu saya udah habis. Nah, ini sekedar yang hari-hari ini sedang saya kerjakan, terutama yang agenda gerakan. Jadi bagi saya penting untuk melihat kita harus bedakan ada agenda bergerak lobby yang sifatnya bertahan, tapi ada agenda lobby yang sifatnya progresif. Dan sebaliknya, agenda gerakan juga ada agenda yang sifatnya bertahan, tapi jangan lupa kita punya agenda gerakan yang sifatnya future oriented, gitu, yang ke arah ke depan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan. Dan ini sebenarnya saya turunkan dari grand planning yang pernah saya dan teman-teman di Prakerti lakukan dengan Mbak Cecil Mariani. Nah, kita punya perencanaan yang jangka panjang untuk bagaimana mulai men-secure basic needs, bahkan sampai kita punya uang sendiri, sirkulasi ekonomi sirkuler dan seterusnya. Tapi saya kira ini perlu kita bahas secara lebih konkret dan lebih terpisah. Tapi poin saya adalah yang harus kita lakukan adalah kita kembali introspeksi untuk melihat masa kini kita itu, bagaimana eksploitasi kapitalisme itu sebenarnya hanya menyekap kita di masa kini, sehingga kita nggak punya masa depan. Nah, untuk kita mulai bicara soal masa depan, kita perlu juga untuk mulai mengemansipasi pemikiran-pemikiran yang sifatnya strategis dan seterusnya. Terima kasih dan selamat Hari Buruh. Mbak Dian, saya kembalikan. Ya, makasih Mas Desi. Selamat Hari Buruh juga. Menarik sekali tadi pembahasannya. Jadi teman-teman, sebenarnya teknologi atau robotisasi gitu ya, mesin pintar itu sebenarnya meringankan pekerjaan kita gitu, seharusnya gitu ya, sehingga kemudian kita punya waktu luang untuk kemudian mengembangkan diri, bekerja untuk masyarakat gitu. Nah, cuman masalahnya otoritas terhadap teknologi, kemajuan teknologi itu bukan ada di tangan pekerja, belum ada agenda otomatisasi di tangan pekerja. Ini masih di tangan kapitalisme gitu, dari sekian tahun gitu ya, dari revolusi industri pertama sampai kemudian sekarang gitu. Nah, sebenarnya agenda pekerja ini seperti apa sih gitu ya, untuk kemudian merebut kembali gitu ya. Sementara kita imajinasi masa depan saja itu dipaksa untuk tidak punya gitu. Kita dipaksa untuk bertahan hidup untuk saat ini. Kita bertahan hidup hari ini makan apa, besok makan apa gitu. Nah, dalam hal analisa gender juga demikian.
gitu. Ketika kemudian mesin dibawa ke ranah domestik gitu ya, itu seharusnya meringankan pekerjaan perempuan, lalu kemudian pekerjaan kita gitu ya di ranah domestik, tapi nyatanya juga tidak gitu, atau malah sebaliknya menjadi memusuhi kerja reproduksi yang saat ini kapitalisme sedang berinvestasi di sana. Nah, bagaimana kita merebutnya? Pertanyaannya banyak banget gitu ya. Ini tugas kita bagi kaum pergerakan untuk menjawabnya. Nah, kita geser nih ke Mbak Jacqueline. Tadi udah, halo Mbak Jacqueline, selamat pagi Mbak Jacqueline. Selamat siang ya, udah siang ini. Halo Mbak Kathleen, Mbak Kathleen, halo. Halo Mbak Kathleen Azali. Halo Mbak Kathleen. Ya, Mbak Kathleen ini adalah dari Majelis Pertimbangan Organisasi Sindikasi dan juga dari Digital Rights Program Manager Engage Media. Mbak Kathleen, ruang dan room dan waktu saya persilahkan untuk Mbak Kathleen. Halo Mbak Kathleen, mungkin co-host bisa membantu untuk menghubungi Mbak Kathleen. Selain Mbak Kathleen, kita juga hadir bersama dengan kita pembicara atau narasumber ketiga kita, Ibu Jumisi. Halo, selamat siang Ibu Jumisi. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, jadi teman-teman, mungkin karena Mbak Kathleen sedang berhalangan sebentar, kita geser dulu nih ke Ibu Jumisi gitu. Ya, Ibu Jumisi, tadi kita sudah sempat ya mendengarkan presentasi dari Yosi gitu, dari Mas Yosi. Nah, sekarang kita geser dulu ke kekerasan berbasis gender gitu untuk situasi saat ini gitu ya. Ketika kemudian tadi disampaikan produksi ini semakin diintervensi juga oleh kapitalisme dan tidak ada kerja produktif tanpa kerja reproduksi. Nah, dalam situasi kekinian kekerasan berbasis gender apa saja yang ditimbulkan dan apa sih relevansi perjuangan pekerja dan ratifikasi Kilo 190 tentang kekerasan berbasis gender tentang kekerasan di dunia kerja. Menjawab tantangan industri kerja kekinian. Ya, kepada Ibu Jumisi, ruang dan waktu saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Baik, Dian. Terima kasih ya. Selamat siang, teman-teman sekalian. Selamat menyambut Hari Buruh Internasional di tahun 2021. Meskipun masih pandemi, tentu saja gelora perlawanan itu tetap ada. Ya, seperti yang tadi Dian sampaikan, saya akan berbicara terkait urgensi ratifikasi konvensi ILO 190. Jadi saya izin share screen. Apakah bisa? Kepada co-host. Ya, kepada co-host silakan untuk kemudian menjadikan Jumisi sebagai co-host. Ya, sudah. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya kami dari FSBPI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, adalah menjadi bagian dari Aliansi Stop Kekerasan di Dunia Kerja. Dan saat ini kami juga sedang punya fokus untuk mendesak DPR untuk meratifikasi konvensi ILO 190 ini. Jadi sudah ada pembicaraan, pendiskusian, juga sudah ketemu Menteri Tenaga Kerja, kemudian ketemu juga dengan DPR gitu, tetapi ternyata tidak mudah gitu. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang seberapa urgent ratifikasi konvensi ILO 190. Nah, latar belakang dari kita menuntut supaya Indonesia meratifikasi konvensi ILO 190 sebetulnya karena Indonesia adalah bagian dari 387 negara yang mendukung konvensi
ILO 190 yang disetujui melalui Konferensi Perburuan Internasional di Jenewa pada 21 Juni 2019. Jadi ini adalah hal positif gitu, kabar baik untuk Indonesia, di mana Indonesia menjadi bagian yang turut andil untuk melakukan upaya penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Kemudian, ini typo, implementasi dari ILO 190 ini adalah sebenarnya wujud komitmen dalam mewujudkan strategi dan situasi di dunia kerja yang layak dan bermartabat. Nah, konvensi ini juga sebetulnya adalah bentuk pengakuan bahwa sebenarnya kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu termasuk kekerasan berbasis gender itu berdampak buruk gitu ya. Di antaranya adalah menurunkan partisipasi perempuan dan laki-laki termasuk gender lain dalam produktivitas dan angkatan kerja. Nah, kekerasan dan pelecehan juga berdampak mengganggu terhadap kesehatan psikis, fisik, dan seksual kepada korban, keluarga korban, dan juga lingkungan. Nah, bagi korban gitu, baik korbannya adalah perempuan, laki-laki, dan gender lain, ini berdampak terhadap terampasnya ruang partisipasi publik. Dan bagi perusahaan atau pemberi kerja tentu saja berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Sehingga bagi kami di Aliansi Stop Kekerasan di Dunia Kerja, kami menganggap bahwa semua pihak itu layak untuk berkomitmen terhadap konvensi ini, gitu. Terutama adalah pemerintah untuk memberikan andil dalam menghentikan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Nah, apa saja prinsip yang terkandung di dalam konvensi ILO 190? Kita mengidentifikasi itu ada prinsip tentang kemanusiaan, pengayoman, ada kesetaraan gender, persamaan kedudukan di muka hukum, ketertiban dan kepastian hukum, ada prinsip keadilan dan juga akuntabilitas. Nah, prinsip-prinsip ini satu sama lain dia saling menguatkan sehingga tidak bisa satu menegasikan yang lain. Jadi sedemikian pentingnya prinsip ini diadopsi di dalam konvensi ILO 190 yang kita butuhkan untuk dunia kerja kita. Kemudian di dalam konvensi ILO 190 pengertian tentang kekerasan dan pelecehan seksual itu adalah serangkaian perilaku dan praktek yang tidak dapat diterima atau ancaman tentangnya, baik yang terjadi sekali ataupun berulang-ulang, yang bertujuan mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan kerugian psikis, fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dan mencakup kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Jadi, dalam konvensi ini, cakupannya luas. Dia meliputi tempat kerja, tempat di mana pekerja ada, dalam perjalanan, karena pekerjaan, entah perjalanan dinas atau mengikuti seminar atau apapun, itu juga terkait dengan komunikasi dan lokasi dari dan ke tempat kerja. Jadi yang menarik dari konvensi ILO ini adalah cakupannya yang luas, dia begitu komprehensif, memasukkan unsur-unsur dunia kerja, itu bukan hanya di pabrik, tetapi seluruh tempat kerja. Tempat kerja tentu saja bukan pabrik, tapi juga ada jalanan, itu adalah tempat kerja, rumah sakit, kantor, itu adalah tempat kerja, dan bukan hanya pada saat dia bekerja, tetapi juga pada waktu dia berangkat, gitu. Dia berangkat sebelum sampai di tempat bekerja, sampai pada saat dia pulang dari tempat kerja, gitu. Bahkan cakupannya di sini juga cukup luas terkait bagaimana si pekerja atau buruh itu menggunakan komunikasi terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan. Nah, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja itu nyata, itu ada gitu. Akan tetapi pelaporan dan pengaduan itu masih sedikit. Kenapa hal itu terjadi? Karena informasi yang minim didapat gitu, karena masih dianggap tabu. Informasi-informasi ini tidak disebarluaskan secara masif. Makanya
teman-teman di Aliansi Stop Kekerasan di Dunia Kerja ini menganggap sangat penting publikasi terkait dengan isu ini. Kemudian juga tidak tahu kemana nih, kalau ada korban dia harus melapor kemana. Jadi ada informasi yang tidak sampai. Kemudian juga ada rasa malu dan juga ada rasa takut di PHK. Ini sangat umum terjadi, terutama kalau berdasarkan pengalaman kami, takut sekali di PHK. Pernah juga kami menerima pengaduan gitu, tetapi begitu dia mengadu, dia tidak mau ditindaklanjuti. Kenapa? Karena takut di PHK, karena sebelumnya ada kasus serupa yang terjadi justru malah pemutusan hubungan kerja. Jadi korban kemudian jadi tidak mempunyai pekerjaan dan kehilangan pencarian, kehilangan upah. Nah, bagaimana situasi kekerasan dan pelecehan di tempat kerja? Di sini saya ambil data penelitian dari Perempuan Mahardika tahun 2017, disebutkan bahwa 56,5% atau 347 buruh perempuan garmen pernah mengalami pelecehan seksual. Ini penelitian ini dilakukan di kawasan Berikat Nusantara Cakung gitu, di mana banyak sekali buruh perempuan garmen yang bekerja di kawasan industri ini. Jadi juga ada kecenderungan bahwa pelecehan seksual itu dianggap sebagai hal yang biasa. Kita melihat ada buruh di suite-suite itu hal yang biasa. Diajak kencan oleh bos itu dianggap hal yang biasa. Nah, itu sebetulnya kan pandangan yang keliru. Tetapi ini nyata gitu bahwa dalam situasi kerja hal-hal seperti itu malah dianggap sebagai hal yang lumrah. Nah, kekerasan fisik dan verbal dan diskriminasi itu terus terjadi. Dan pelecehan non-fisik berupa godaan, rayuan, pandangan nakal, itu juga terjadi. Nah, juga terkait dengan hak maternitas buruh perempuan sampai dengan hari ini masih menjadi masalah. Kami terus melakukan advokasi bagaimana buruh perempuan sulit sekali untuk mengambil cuti haidnya. Pada saat mengambil cuti haid justru malah diintimidasi. Begitu hari ini mengambil cuti haid, besok diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Dimarah-marah, tidak dikasih pekerjaan, kadang dimutasi, kadang didiemin oleh atasan. Jadi buruh itu dibuat keki sehingga dia menjadi berpikir ulang untuk mengambil cuti haid kembali di bulan depan. Gitu. Jadi ada bentuk-bentuk seperti itu. Juga pada saat buruh perempuan mengambil cuti melahirkan, kami juga terus mengadvokasi hal ini bagaimana buruh perempuan sulit mengambil hak atas cuti melahirkan. Walaupun dia ada normatif di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu dan juga memang tidak dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi praktiknya buruh kontrak itu sulit mengambil cuti melahirkan. Padahal cuti melahirkan itu tidak memandang apakah dia buruh tetap atau buruh kontrak. Tetapi pengusaha berargumentasi dia kontraknya habis. Jadi dia di PHK bukan karena dia hamil melahirkan, tetapi dia di PHK karena berhenti kontrak. Jadi ada kontradiksi antara kami sebagai serikat buruh yang melakukan advokasi dengan pengusaha. Dan pada saat kita melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja, ternyata pihak Dinas Tenaga Kerja malah menyatakan, ya ini pengusaha mem-PHK bukan karena dia hamil, jadi terima saja PHK-nya karena dia selesai kontrak. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya negara yang diwakili oleh pejabat, pegawai di Dinas Tenaga Kerja juga tidak aware terhadap isu hak maternitas buruh perempuan. Kemudian, seperti yang tadi juga saya sampaikan, ada ancaman pemberhentian kerja jika menuntut hak maternitas. Jadi ada diskriminasi yang terjadi antara buruh kontrak dan buruh tetap. Apalagi kalau status buruh itu adalah buruh borongan, harian lepas. Jangan berharap mereka akan dengan mudah mendapatkan hal itu. Gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pekerja rumah tangga atau PRT. Gitu. Ini istilah ini juga saya rajin mengkampanyekan bahwa PRT itu pekerja itu adalah pekerja. PRT itu adalah pekerja. Dia juga bukan asisten. Dalam setiap kesempatan gitu, setiap kali ada teman-teman saya bahkan dosen menyampaikan istilah yang keliru, pertama yang harus kita lakukan adalah PRT adalah pekerja, dia bukan pembantu. Gitu. Nah, teman-teman PRT itu juga rentan mengalami kekerasan fisik,
psikis, ekonomi, dan seksual. Di sini juga saya mengutip dari data Jala PRT tahun 2018 yang menyebutkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga, misalnya ada pelecehan, PRT disekap, PRT dipukul, PRT tidak diberi makan, PRT tidak diupah, PRT tidak mendapatkan THR, bahkan juga menjadi korban dari trafficking gitu. Nah, dari 427 kasus gitu, 42% itu adalah multi kasus kekerasan dan 21%-nya itu tentunya adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dan 78%-nya itu adalah dalam bentuk psikis. Artinya psikologis PRT itu diserang dan itu jumlahnya banyak banget. Jadi sampai 78% gitu. Lalu bagaimana dengan pekerja rumahan? Gitu, kalau data dari TUFC di tahun 2016 dan data SNC 2018, bentuknya adalah eksploitasi, gaji yang rendah, dan bahkan tanpa jaminan sosial. Jadi jauh dari harapan jaminan sosial ini bisa berlaku untuk teman-teman pekerja rumahan. Pekerja rumahan juga rentan menjadi korban kekerasan. Jadi teman-teman pekerja rumahan itu dianggap dia bekerja itu hanya mengisi waktu luang dan mencari tambahan penghasilan. Padahal pekerja rumahan itu lebih dari pekerja industri menurut saya. Kenapa? Karena dia menggunakan rumahnya untuk menjadikan dia bekerja dengan mengambil order atau pesanan dari pihak lain. Dia bahkan mempekerjakan atau melibatkan keluarganya gitu, bahkan tidak ada fasilitas listrik, dan itu tadilah terkait dengan jaminan pekerjaan untuk pekerja rumah tangga itu sangat minim sekali. Lalu bagaimana situasi terkait dengan pekerja migran dan pekerja kreatif gitu. Ini data dari Solidaritas Perempuan pada tahun 2015, ada pelanggaran hak perempuan buruh migran di mana mayoritas perempuan buruh migran juga mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, seperti eksploitasi jam kerja, pemotongan atau tidak dibayarkannya upah, dipindah-pindah kerja oleh majikan, ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual, ada kriminalisasi bahkan hingga trafficking, dan juga penghilangan nyawa. Ini luar biasa kondisi buruh migran di Indonesia, dan kondisi pekerja kreatif karena profesinya sebagai web designer misalnya, sebagai pembuat film, webmaster, blogger, desainer grafis, sosial media campaign gitu. Ini data dari sindikasi di tahun 2018 menunjukkan bahwa para pekerja kreatif dan koresponden kontributor di industri media mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Mereka dipekerjakan secara sepihak, tidak memiliki kontrak kerja, bahkan tidak memperoleh perlindungan kerja. Nah, seringkali lembur mereka tidak dibayar karena dianggap jam kerjanya itu ya tidak pasti. Jadi batasan jam kerja itu tidak jelas gitu. Bahkan juga mengalami PHK sewenang-wenang. Mereka juga dilarang berserikat, mengalami intimidasi apabila berserikat. Jadi ada union busting yang terjadi terhadap pekerja kreatif. Nah, di sini kemudian menjadi penting Konvensi ILO 190 karena kekerasan dan pelecehan seksual itu juga ternyata terjadi dalam hal menggunakan fasilitas sanitasi pada saat mencuci tangan, pada saat berganti baju gitu, kemudian juga saat perjalanan, bepergian agenda kerja, kemudian pelecehan seksual juga bisa melingkupi jalur pekerjaan yang terkait dengan informasi dan komunikasi. Jadi pentingnya pengesahan Konvensi ILO 190 diratifikasi oleh pemerintah Indonesia karena bernilai penting dan strategis bagi Indonesia. Dan hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kira-kira begitu presentasi dari saya, Dian. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Jumisi. Ya, tadi terkait bagaimana kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender ya, yang sekarang semakin rentan di tengah situasi kemajuan industri dan juga situasi pandemi dan WFH yang semakin mengaburkan gitu soal tempat kerja. Rumah juga menjadi tempat kerja, kita di mana-mana menjadi tempat kerja tetapi tanpa jaminan. Dan disitulah urgensi kilo 190. Ya, kita geser nih ke Mbak Kathleen. Halo Mbak Kathleen. Tadi Mbak Kathleen sempat komputernya shutdown gitu ya, off sehingga sempat menghilang dari kita semua. Mbak Kathleen, apakah sudah ada di tempat? Ya, ya, selamat siang Mbak Kathleen. Ya, ini tadi kita sudah pertanyaan besar gitu ya. Apa sih dampak terhadap pekerja dengan hadirnya industri 4.0 dan society 5.0 itu mungkin nggak sih menyeimbangkan antara teknologi dan manusia gitu ya, dan agenda kita untuk merebut agenda otomatisasi tadi yang disampaikan oleh Yosi tadi, mungkin nggak sih strateginya apa, inovasinya bagaimana gitu. Ya, silakan ruang dan waktu saya persilakan untuk Mbak Kathleen. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas presentasinya teman-teman. Jadi mengenai pekerja hari ini dan isyarat gerakan, sebetulnya dari sindikasi sendiri kami tahun lalu sudah kelihatan belum ya? Bentar. Sorry, saya matiin aja. Tahun lalu kami kebetulan, ya, awal tahun 2020 kami memulai penelitian ini untuk memahami bagaimana sih kondisi pekerja di industri kreatif yang seringkali digadang-gadang sebagai tulang punggung ya dan harapan bangsa untuk membantu kita masuk ke apa yang disebut sebagai 4.0 dan lain-lain. Dan sekarang untuk tour kali ini malah sebenarnya ada Society 5.0 yang sebenarnya kalau kita lihat ya tipis-tipis sama lah sebenarnya, cuman dipermanis dengan 5.0 itu. Kalau 4.0 lebih banyak di Jerman dan Amerika dan lain, yang 5.0 ini dicetuskan oleh Jepang. Padahal kita tahu juga nasib Jepang bagaimana saat ini. Kembali ke riset ini, kami memulainya mulai membicarakan melakukannya itu sebenarnya udah dari lama, dan kemudian merencanakan melakukan tahun 2020, awal 2020, kemudian pandemi terjadi. Dan jujur aja sih memang kemudian malah makin terpetakan banyak sekali ya hal-hal yang seputar pekerja-pekerja industri kreatif yang seringkali digambarkan dengan sangat glamor, dengan sangat seolah penuh kebebasan. Tadi juga kita bahas ya, fleksibel dan lain-lain, tapi sebetulnya malah banyak sekali resiko struktural, resiko dan beban perusahaan yang kemudian malah dibebankan ke pekerjanya. Dan ini salah satu statistik dari Backcraft sendiri sebetulnya. Kalau kita lihat ketika kita bicara perubahan ke entah 4.0 atau 5.0 sekarang ya, dan industri kreatif media seringkali itu justru yang yang masih berbasis sangat material. Ketika kita seringkali bilang ini sudah pindah nih sepenuhnya digital, industri yang mendatangkan pemasukan paling besar, PDB paling besar, kontribusi PDB paling besar, sebenarnya itu kita lihat sendiri adalah kuliner dan fashion, yang tidak semudah itu didigitalisasi. Dan kalau lihat presentasi yang sudah disebut dibahas tadi ya oleh Yosi dan Jumisi, sangat dominan oleh perempuan sebetulnya. Sementara kalau kita perhatikan justru yang digadang-gadang dan seolah iya nih entah bukit algoritma lah atau apa, itu cuma 1,86%. Sedih banget sih. Dan apakah sebenarnya apa yang ada di balik pemasukan yang terlihat begitu besar dan
katakanlah anak kesayangannya malah di sini nih, dan yang di sini malah seolah dianggap tidak profesional atau tenaga informal, tenaga tidak apa ya, kalau dibilangnya itu seringkali unskilled, seringkali dibilang low skill. Nah, ini kita bisa bongkar banyak sekali bias-bias di sini yang kemudian seringkali lagi-lagi diasosiasikan pada kerja-kerja reproduktif dan kerja-kerja perempuan. Kalau kita lihat lagi juga di statistik Baycraft sendiri, rata-rata upah ini maaf ya kecil banget, tapi kebanyakan. Maaf Mbak Catherine, itu PowerPoint-nya bisa full Windows nggak? Biar kelihatan teman-teman peserta. Iya. Oke. Bentar ya. Nggak kelihatan ini kayaknya masih malah hilang. Sorry. Udah kelihatan nggak? Soalnya komputernya sebenarnya komputer lama sih. Komputer saya yang ya udah, nggak apa-apa, biasanya itu agak barusan rusak jadinya. Maaf ya. Tapi ya, sarana yang seperti yang teman-teman juga sudah sangat familiar ya, rata-rata upah terlepas penggambarannya seringkali jauh lebih profesional, upah di sektor aircraft yang dikatakan lebih tinggi, itu juga yang seringkali asosiasinya dengan arsitektur, jelas. Ini kalau kita didesain jualannya poster dan konten dan jadi social media manager, ini jualannya beton nih, beda. Nah, kemudian yang paling kita lihat juga yang upahnya rendah sekali dan di bawah UMP bahkan, itu yang kuliner, kriya, fotografi, dan seni pertunjukan. Jadi pemasukan besar, kontribusi PDB besar, upah yang didapat pekerjanya sangat tidak berbanding. Kemudian, sayangnya saya melihat juga kalau kita bicara mengenai gerakan ya, seringkali kita memang dan ini bukan ada masalah praktis di sini, tantangan praktis ya. Kita memang terkotak-kotak oleh sektor. Tentunya ada tantangan geografis, tantangan logistik, dan lain-lain ya. Hanya saja kenapa kemudian di industri kreatif pun kita perlu tidak melupakan kuliner dan fashion dan kriya yang lagi-lagi ya sering dilupakan karena dianggapnya hanya kerja kognitif saja. Itu adalah bahwa ada pergeseran besar. Tadi Yosi bilang bagaimana sebenarnya ada potensi, jelas ada potensi teknologi bisa membebaskan. Tapi tentunya agenda politik sangat mempengaruhi ya, kondisi politik sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan teknologi ini kemudian berjalan. Di tahun 60-an banyak sekali persentase penduduk yang masih bisa menggantungkan diri, mencari makan langsung dari pertanian, berkebun, bertani. Sekarang kita tahu sendiri kondisi pangan kita bagaimana, kondisi agraria bagaimana, tanah pelebutan lahan sangat terjadi, begitu kejamnya ya, dan begitu pesatnya. Dan kalau kita lihat dari yang dulu 53%, sekarang tinggal 15%. Ini statistik 2011, saya belum ada yang terbaru, belum sempat cek. Tapi kelihatan bahwa yang bertumbuh pesat itu juga kemudian dari jumlah pekerjanya ya, dari 18 kemudian melonjak menjadi 48%.
dan yang di pertanian lagi-lagi menurun pesat. Jadi seperti yang diucapkan Yosi sebelumnya, makin banyak dari kita yang kemudian bergantung pada menukar waktu kita, bergantung pada rezim kerja upahan sebetulnya, dibandingkan kerja-kerja reproduktif yang sebetulnya adalah sendi-sendi yang menopang bagaimana kita bisa melakukan kerja seperti ini, kerja produktif atau yang dianggap sebagai high skill atau dianggap sebagai kerah putih dan lain-lain. Saya melihat juga ini berkaitan sekali dengan tren bagaimana sekarang kita pencarian kerja makin terjadi di kota dan dianggap lebih gemerlap, 4.0, 5.0, apapun itu ya, itu dianggap sebagai aspirasi. Tapi yang kalau misalnya kemudian kita melihat lagi yang diagendakan di 5.0 adalah kemudian aspirasinya ntar lebih banyak waktu luang. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi lebih banyak kemudian investasi yang dilakukan untuk otomasi dan teknologi artificial intelligence ataupun apapun yang digadang-gadang di 4.0 ataupun 5.0 untuk memudahkan kerja, malah kalau kita lihat trennya tadi sempat ngobrol juga dan makin dipercepat di tengah pandemi ini adalah tren surveillance dan monitoring untuk pekerja, untuk memastikan pekerjanya kerja, dan itu bisa sangat sangat invasif dan sangat merebut kebebasan dan ruang gerak pekerjanya. Sudah kerja dianggap nggak kerja, seperti itulah. Nah, yang sulit karena ya kemudian tantangannya kemudian adalah bagaimana bagaimana teknologi ini kemudian dimiliki bersama dan keputusan merancangnya itu dilakukan secara kolektif, karena yang sering kali terjadi seperti kita lihat di apapun namanya lagi 4.0 ataupun 5.0, yang terjadi adalah teknologi ini diterapkan secara top down. Dari atas, kebijakan dibuat juga secara top down, negara maupun pemerintah maupun pemilik saham dan pemilik teknologinya menerapkan kebijakan yang ya jelas menguntungkan kepentingan mereka. Tapi apakah kemudian tidak memungkinkan ada teknologi yang membebaskan? Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah itu ada kemungkinan seperti ini. Salah satu contoh percobaan eksperimen teknologi dan politik di Chile. Bagaimana sebenarnya hal yang sekarang lagi ngetren ya dengan entah smart home kayak ataupun teknologi yang membantu kita untuk mengidentifikasi sekarang krisis mau datang di mana, kemudian teknologi untuk mendeteksi kesehatan itu sudah dibicarakan dan dicoba di Chile di tahun 60-an juga. Tapi kita kemudian tahu apa yang setelah itu terjadi. Dan ya nih, Yosi bilang war room-nya Jokowi. Jadi war room-nya Risma pun membuat. Jadi sekarang ini kan kita lihat banyak banget ya pemerintah yang mulai dari nasional, lokal, provinsi, dan tentunya juga di negara-negara lain yang kemudian terpukau dengan potensi-potensi untuk war room atau smart system, ya gitulah, kontrol smart city sebenarnya. Kalau sekarang banyak framework yang dipakai ya. Tapi kita lihat sendiri permasalahannya ada kemudian sebenarnya siapa nih yang punya akses untuk melihat data-data tersebut. Nah, ketika aksesnya sangat asimetris, sangat yang kemudian pekerjaan dituntut untuk share log.
Pokoknya dituntut untuk nunjukin log tiap hari, start di awal dan di akhir. Tapi kemudian atau melog data kesehatan mereka. Tapi siapa yang bisa melihat vendor yang diuntungkan oleh pemerintah dan seringkali juga turunan-turunannya, ponakannya, anaknya, dan lain-lain, atau apa. Nah, jelas kalau menurut saya memang teknologi ada potensi membebaskan, tapi yang perlu dibahas lebih jauh, entah agenda politik dan agenda tadi sudah ditunjukkan juga ya, agenda lobbying dan agenda gerakan. Itu salah satunya juga bagaimana kita mengkaitkannya dengan kondisi di lapangan yang lebih kondisi bagaimana sekarang. Saya melihatnya juga salah satu kesulitan utama kita adalah bagaimana kita mengorganisasi kerja yang seringkali disebut informal, karena ini membentuk banyak sekali, perlu dibilang mayoritas tenaga kerja ya di Indonesia, yang tidak ada perusahaan formalnya, yang tidak ada perusahaannya di lembaga hukumnya. Jadi bagaimana lobbying itu pun juga bisa menyentuh dan meningkatkan solidaritas di kalangan pekerja-pekerja yang informal. Dan lagi-lagi tidak hanya di ada perusahaan dan serikatnya. Itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Kathleen dengan penjelasannya. Ya, teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman bisa kemudian untuk membuat pertanyaan di kolom chat di Zoom atau kemudian di YouTube dan nah, sambil menunggu pertanyaan dari peserta diskusi itu, saya mau bertanya kepada semua narasumber gitu ya. Kita tahu bahwa revolusi industri itu menghadirkan pekerjaan baru gitu ya, seiring dengan kemajuan teknologinya gitu. Dia membutuhkan skill baru. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses transisi buruh Indonesia dengan pekerjaan baru tersebut? Nah, bila transisi pekerjaan baru ini berjalan lambat, maka kemudian pengangguran itu menjadi tidak terelakkan gitu. Dia akan meningkat gitu. Nah, bagaimana sih menjawab problematika ini gitu? Nah, mungkin saya geser dulu ke Mas Yofi deh untuk kemudian kita mendiskusikan ini. Kita tahu dulu ketika ditemukan mesin pemintal pertama kali gitu, Ratu Inggris itu sempat kemudian untuk menolak menyetujui gitu adanya mesin pemintal ini karena akan menggeser sekian banyak buruh pemintal yang manual gitu. Dan itu butuh proses adaptasi tenaga kerja mesin-mesin baru ini. Ya, kepada Mas Yofi dipersilahkan untuk kemudian menjawab, untuk kita mendiskusikan ini. Halo Mas Yofi. Halo Mbak. Pertanyaan jadi ya. transisi. Iya, pengangguran makin meningkat, kita terjebak dalam situasi harian gitu. Ya, silahkan. Ya, kalau saya melihat kebetulan di tahun 2000-an, ya sebelum masa-masa sebelum Undang-Undang Ciptaker itu, saya dapat kesempatan untuk mengomentari ini ya, diundang sama Sekjen Kemenaker untuk ngasih perspektif dari sudut pandang kerja kreatif dan koperasi di situ. Cuman ya ternyata lobby dari apa namanya Apindo dan seterusnya terlalu kuat, akhirnya saya terdepak dari tim itu. Tapi poinnya kalau ngelihat dari draft awal grand strategi apa yang mereka sebut manpower planning dari Kemenaker itu harus diakui bahwa upaya untuk apa namanya meningkatkan modal manusia lah, atau meningkatkan skill itu nggak ada gitu. Jadi itu benar-benar semuanya diserahkan kepada pekerja. Bahkan waktu itu salah satu diskurs yang muncul, wacana yang muncul itu adalah mengambil kayak sekian persen dari upah pekerja itu
diberikan kepada perusahaan untuk supaya perusahaan itu memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan skill. Nah itu kan curang gitu. Yang butuh perusahaan kenapa diambil gajinya dari gajinya pekerja itu? Kenapa bukan dari profitnya perusahaan? Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dengan tim milenialnya Jokowi yang akhirnya bikin skill academy lah dan seterusnya, nah itu lebih kepada proyek gitu ya, ketimbang perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan modal manusia dari kelas pekerja, dari para pekerja itu sendiri. Jadi kalau kita tanya apakah proses transisi ini berjalan, saya malah bertanya, emang ada strategi transisi yang dari pemerintah yang benar-benar serius di situ. Nah, kebetulan saya juga di kampus, saya melihat sekali bagaimana proses transisi yang dilakukan untuk meningkatkan skill-skill calon-calon pekerja ya. Kami kan di kampus ini kan mencetak calon-calon buruh gitu. Nah, itu sama, itu dilempar kembali kepada universitas untuk mencari jalannya sendiri. Gimana caranya ini supaya jadi kita mencari jalan sendiri, tapi ujung akhirnya udah dipatok harus relevan dengan perkembangan 4.0, dengan skill-skill baru. Mereka menyebutnya ada literasi data, literasi digital, literasi teknologi, dan seterusnya. Kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan pun itu sangat memberatkan untuk kampus-kampus yang mungkin menengah ke bawah. Nah, jadi saya sampai pada kesimpulan bahwa kalau pertanyaannya adalah apakah ada transisi atau strategi untuk transisi, di atas kertas, di depan media, di headline ada. Tapi pada saat itu apakah cocok dilakukan di akar rumput, di lapangan? Nah, ini yang bisa kita pertanyakan. Nah, itu poin pertama soalnya. Poin kedua saya adalah sekalipun, posisi saya realistis dalam artian sekalipun pemerintah tidak punya atau tidak memiliki strategi yang cukup efektif untuk itu, pertanyaan saya adalah, tapi kita butuh. Kita para pekerja butuh gitu. Kita butuh untuk satu sisi di level bertahan, kita butuh untuk meningkatkan daya tawar kita di hadapan pemberi kerja untuk sementara. Tapi di sisi lain dari aspek progresif, kita butuh pengetahuan, kita butuh habit, kita butuh temuan-temuan teknologi ini yang benar-benar diletakkan di kendali kelas pekerja di situ. Jadi dengan kata lain, agenda transisi ini juga merupakan agenda kelas pekerja gitu. Sehingga pertanyaan kemudian adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan agenda peningkatan skill ini. Nah, itu kenapa tadi di akhir presentasi saya yang saya usulkan adalah ini perlu diambil diambil perannya oleh serikat gitu. Perlu diambil perannya oleh serikat, sehingga perlu ada divisi khusus di dalam serikat yang bekerja sama dengan teman-teman yang bisa mengajar, bisa punya skill-skill yang baru itu. Tapi itu diorganisir secara sistematis. Jadi bukan sekedar undangan sekali, 2 kali dan seterusnya, tapi ada perencanaan yang sistematis. Kita misalkan untuk teman-teman di garment, kita punya skill apa yang mereka harus punya, dan ini dilakukan secara masif oleh serikat-serikat di level garment misalkan. Bagi teman-teman yang di level kreatif, kita punya strategi apa ini yang harus dilakukan, skill-skill apa yang harus dipakai sehingga mereka bisa punya daya tawar lebih di hadapan bos-bos agensinya. Tapi itu baru bertahan. Di sisi lain adalah kita juga perlu punya strategi yang mana dengan skill-skill ini kita punya perusahaan sendiri, people's business lah. Kita punya perusahaan-perusahaan sendiri, mau itu koperasi, mau itu PT atau apapun itu, tapi yang pasti dia merupakan kendali dari pekerja. Sehingga orang-orang yang tadinya udah skillful, dia bisa mentas dari perusahaan-perusahaannya dia yang lama, dan dia berkontribusi secara aktif harian di perusahaan-perusahaan yang dibangun dan dimiliki dan dikendalikan oleh kelas pekerja. Nah, itu mungkin secara umum di situ, Mbak Dian. Ya, terima kasih Mas Yosi. Sangat menarik gitu ya, bagaimana serikat pekerja memang mesti menjawab. Yosi sempat kemudian menawarkan gitu ya, sebuah solusi atau sebuah jalan keluar yang memang harus ditempuh gitu, menjawab kemajuan teknologi atau industri saat ini gitu.
yaitu tadi ada tentang bagaimana di tengah transisi teknologi yang lambat, kebijakan negara yang absen. Nah, kelas pekerja ini menyikapi. Tadi ada tentang bagaimana kemudian peningkatan skill di garmen, sampai kemudian membangun koperasi sendiri untuk menjawab semua ini, gitu. Supaya kemudian ada peningkatan skill dan kita bisa merebut teknologi supaya bisa membebaskan. Gitu. Ya, mungkin Ibu Junisu bisa menjawab terkait hal ini, gitu. Kegambangan kita di tengah situasi sekarang. Halo. Ya, Dian. Ya, benar. Seperti yang disampaikan oleh Yosi gitu, tak terhindarkan ya ada situasi yang memang membutuhkan peningkatan skill. Dan kalau untuk buruh garmen itu memang dia identik dengan ketertinggalan skill, terutama terkait dengan teknologi. Tetapi dari penjelasan Yosi, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa itu mau tidak mau teknologi bahkan kepada teman-teman buruh atau pekerja yang sulit mengakses pengetahuan dan teknologi itu, dan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Tentu saja ini butuh pelibatan banyak pihak. Kalau kami di Serikat Buruh kan berjejaring dengan teman-teman lain gitu, dan saya pikir ini menjadi PR ke depan untuk kita sama-sama mencoba saling berbagi pengetahuan dan keterampilan khususnya terkait telekomunikasi, teknologi dan lain-lain itu untuk juga menjamah pihak-pihak yang sulit untuk tersentuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersetuju dengan Yosi terkait dengan koperasi. Ini bukan pekerjaan mudah, ya. Mencoba membangun perusahaan yang kepemimpinannya itu dilakukan oleh pihak kita, gitu, pihak yang berseberangan dengan misinya pemerintah. Dan tentu saja ini butuh manajemen pengetahuan yang luar biasa, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Nah, kami di SBPI mencoba membangun koperasi sudah berjalan 6 tahun, tertatih-tatih, tetapi toh bisa membuat bertahan dan menyatakan perang, ya, istilahnya menyatakan perang sama rentenir, mencoba mewarnai propaganda di sini, terutama ya kalau di Jakarta Utara itu ada banyak koperasi yang dia berkedok rentenir, dan kita mencoba mewarnai pengetahuan di sini bahwa koperasi yang sebenar-benarnya koperasi itu seperti ini loh, itu bagaimana konsep pengelolaan koperasi, kepemimpinannya, kemudian membangun usahanya apa saja, proses pelibatannya, terutama dari perencanaan, pengelolaannya sampai distribusinya, distribusi keuntungan, itu juga mengarah kepada anggota gitu. Nah, ini memang bertentangan dengan prinsip-prinsip kapitalis gitu, dan ternyata memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi bisa belum sempurna, masih jauh dari sempurna, tetapi itu bisa dilakukan. Dan kalau teman-teman yang mempunyai pengetahuan lebih, yang punya keterampilan di sektor-sektor yang berbeda, kemudian mengakumulasikan itu untuk disinergiskan menjadi satu upaya, menjadi usaha yang bisa dikelola dengan sistem kapitalisme, itu sangat bersemangat untuk bisa mewujudkan itu bersama teman-teman di serikat buruh lain maupun organisasi-organisasi lain, dan terus berupaya untuk membuka peluang dari berbagai macam pihak gitu. Karena ini dari aspek pengetahuan, keterampilan sampai teknis lapangan itu seperti apa, dan itu menarik sekali. Begitu, Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk diskusi. Kita lanjut ke Catherine ya. Jadi memang ini tantangan yang cukup besar gitu. Nah, Mbak Catherine tadi sempat juga mempresentasikan tentang bagaimana kita membutuhkan teknologi yang kita membebaskan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini tadi Mas Yosi sempat bilang ini tugas serikat pekerja ini, supaya
menjawab perlambatan tadi transisi teknologi yang kemudian menyebabkan pengangguran, lalu kemudian kita semakin jauh dari teknologi yang membebaskan itu. Nah, pertanyaannya Mbak Catherine, gimana sih kita untuk bisa mengorganisasikan kelas pekerja gitu di situasi yang seperti sekarang ini gitu, untuk merebut tadi teknologi yang membebaskan? Ya, tantangannya lagi-lagi ya, kalau kita lihat juga kebanyakan pekerjaan full time itu banyak sekali penurunannya, trennya menurun, dan sekarang apalagi dengan makin bergesernya ke jasa dan apa yang disebut entah otomasi atau sebenarnya kantor kita ataupun tempat kerja itu digeser ke komputer dan sebenarnya makin menginvasi ruang-ruang pribadi kita dan rumah seperti bukan hanya kayak misalnya kita mungkin sekarang komputernya kita kerja dia di rumah dengan laptop ya, tapi untuk buruh garment itu pun makin banyak terjadi juga, banyak mesin-mesin produksinya di bawah didorong ke rumahnya dan dengan narasi yang sangat memutar balik dibilangnya, ini kan memudahkan buat pekerjanya, jadinya bisa kerja dari rumah. Jadi narasi-narasi indah itu memang perlu dibongkar sekali. Satu lagi yang bagaimana kemudian ini sebenarnya meningkatkan beban ke pekerja loh, dan sangat nggak berimbang dengan yang perusahaan dapatkan dari situ. Satu itu, dan saya merasa sebenarnya justru makin perlu dan makin banyak yang kita pelajari dari gerakan perempuan dan buruh perempuan di sini, karena misalnya ini sepertinya teman-teman juga mungkin udah tahu, ini yang riset yang dilakukan Filsa, salah satu tim koordinator peneliti riset sindikasi untuk pengurus sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya di balik toko online ada kerja perempuan yang terabaikan, di balik mimin-mimin online shop, di balik bagaimana otomasi yang begitu gemerlap, entah 4.0, 5.0, toko online, aplikasi. Tadi kita lihat ya statistiknya, PDB-nya kontribusinya cuma 1,8%. Di bawah. Sementara yang kuliner, fashion, yang kita tahu kebanyakan pekerjanya adalah perempuan, dibilang low skill, dan itu sebenarnya tulang punggung dari apa yang disebut otomasi. AI pun sebenarnya, orang bilang kan itu seolah AI itu teknologi yang udah pintar sendiri ya, padahal banyak banget kerja-kerja di belakangnya yang ya itu dibilangnya low skill, entah ngurusin paket logistik ataupun men-tag gambar-gambar menjadi ya ini mengkategorikan gambar-gambar. Jadi sebetulnya banyak banget solidaritas yang bisa dibangun lintas sektor yang saya kira agak belum terjadi saat ini. Jadi seolah servis dan kerah putih dan kreatif itu beda dengan buruh perempuan, garment, kuliner, macam-macam. Padahal dan banyak sekali PRT sebenarnya yang kemudian dieksploitasi. Jadi teknologinya ini dibangun di atas ketimpangan yang sebetulnya sudah ada. Sama seperti juga ya kita tahulah industri mana yang digadang-gadang kan perusahaan ride sharing kan jelas digadang-gadang sebagai dekakorn lah, harapan bangsa yang pemasuk investasinya disuntik terus, meskipun beberapa juga udah mulai keluar ya. Kita tahu beberapa investor sudah keluar dari investasi ini karena terasa bakar duit juga. Tapi di balik ride sharing yang kemudian menjalar ke berbagai sektor lain, mulai dari fintech dan GoLive yang juga sangat bersentuhan dengan perempuan ya, tapi kemudian ditutup. Tapi jauh lebih sulit pengorganisasiannya.
dibandingkan ya lagi-lagi ada dimensi gender di sini sebetulnya. Bagaimana ketika kerja ride sharing yang lebih tampil di publik, itu pengorganisasiannya boleh dibilang tanpa bermaksud mengurangi nilainya ya, itu pengorganisasian PRT dan kerja-kerja informal itu perlu kita pikirkan agar apalagi yang lagi-lagi ya di balik layar yang tidak terlihat ini kemudian bisa tampil dan dipertimbangkan di kebijakan dan dalam kaitannya dengan apa yang disebut 4.0 atau 5.0. Satu ya itu sih sementara yang, dan saya setuju banget dengan apa yang Yosi dan Jumisi paparkan mengenai pentingnya berkooperasi, mempunyai kepemilikan kolektif dan bukan hanya kepemilikan oleh pemilik saham yang kemudian mengeruk untung di atas kerja-kerja pekerjanya. Tapi tantangannya memang berat sih, dan tentunya ini berkaitan dengan regulasi juga di negara. Bagaimana regulasi untuk pembentukan kooperasi itu juga jauh lebih sulit di negara ini dibandingkan di beberapa negara lain. Saya kira Yosi jauh lebih mumpuni untuk berbicara mengenai ini. Dan ya, bagaimana gerakan-gerakan ini kemudian berkaitan, mulai dari pembangunan kesadaran berserikat maupun berkooperasi untuk pekerja. Itu tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Catherine. Menarik sekali ya. Jadi tadi Mbak Catherine menyampaikan bahwa mengorganisasikan kelas pekerja, kita mesti juga memprioritaskan gitu. Ada yang penting yaitu pengorganisasian kerja-kerja informal yang di balik layar, juga pekerja rumah tangga gitu. Nah, ini sama dengan tadi Mas Yosi sempat menyampaikan bahwa pengorganisasian itu sekarang harus sampai ke level dapur gitu, karena kapitalisme atau industri 4.0 saat ini itu sudah sampai merasuk ke dalam ranah pribadi kita. Jadi di ruang-ruang privat pun kita itu adalah dunia kerja gitu, sehingga makin rentan gitu kekerasannya. Nah, situasi itulah yang kemudian kita dituntut untuk mengorganisasikan kelas pekerja. Kita geser ke Mas Yosi. Halo Mas Yosi. Tadi sempat Mas Yosi menyampaikan bahwa pengorganisasiannya mesti privat dan publik gitu ya, jadi satu gitu ya. Terus kemudian ada agenda lobby, ada agenda untuk kelas pekerja. Nah, dalam hal pengorganisasian kelas pekerja tadi kan pentingnya membangun kooperasi gitu ya, juga dengan mengadaptasi teknologi yang sekarang sedang berkembang gitu. Nah, bisa nggak sih Mas Yosi menyampaikan gitu pembangunan kooperasi kelas dalam pengorganisasian kelas pekerja ini seperti apa gitu, sebagai salah satu strategi yang itu perlu untuk dikembangkan. Ya, silahkan Mas Yosi. Baik. Halo Mas Yosi. Strategi kooperasi ya. Ya, nah ya, ini. Betul. Iya, saya cukup ya belum lama-lama amat sih ya. 5-6 tahun terakhir emang bergerak di kooperasi. Cuman ini warning dari saya adalah tidak serta-merta kooperasi itu membebaskan, dan tidak serta-merta kooperasi itu punya potensi progresif. Jadi garis bawahnya di situ. Jadi nggak serta-merta. Jadi seringkali saya diundang untuk ngobrol, untuk diskusi dan seterusnya. Oh iya, kita bikin kooperasi, terus lantas itu adalah jaminan bahwa kita akan masuk ke kemandirian ekonomi. Itu nggak seperti itu. Tadi Mbak Jumisi juga mengatakan bahwa itu sangat kompleks gitu, karena itu pertahanan harian yang kita lakukan untuk konsisten dalam menjaga misalkan kalau kita bikin toko, jaga toko harian, lalu pencatatan keuangan, pencatatan barang, supply, bahan baku dan seterusnya. Itu cuman lagi-lagi kalau kita mau bicara strategi dan taktik yang bisa dilakukan, ya kita bisa sampai omongan saya terkait dengan pengorganisasian kemandirian ekonomi itu kita mesti punya strategi prioritisasi gitu. Jadi prioritisasi itu
koperasi itu nggak serta-merta kita kooperasikan semua. Yang kita mau jual itu harus diletakkan dalam strategi perjuangan juga di situ. Yang mau kita kolektivisasi ya, mau kita kolektifkan itu ekonomi yang kita letakkan dalam perjuangan harian kita juga. Nah, usulan saya yang harus dilakukan pertama itu adalah kita identifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan, sehingga koperasi yang pertama kali harus kita pikirkan, apalagi kalau dari perspektif serikat ya. Serikat yang saya asumsikan anggotanya banyak, maka yang harus dia lakukan adalah membuat koperasi itu untuk bertahan. Untuk bertahan itu bisa dilakukan dengan yang paling pertama dulu adalah koperasi konsumsi. Jadi yang kita organisir itu di dalam koperasi konsumsi itu yang kita organisir adalah konsumsinya, kegiatan mengkonsumsi. Jadi kalau yang biasanya nggak usah jauh-jauh, kopi biasanya kita beli harganya 3.000 satu saset, tapi kalau kita bisa beli banyak itu bisa jauh lebih murah gitu. Jadi itu rokok misalkan, rokok yang tadinya kita beli harganya 30.000 atau 20.000, kita bisa dapat dengan harga misalkan 18.000. Jadi keuntungan 2.000 itu nanti bisa jadi surplus. Lagi-lagi pertanyaan serikatnya adalah, pertanyaan politiknya adalah surplusnya ini mau dipakai buat apa? Nah itu, sehingga ada nggak agenda untuk pemanfaatan surplus? Nah ini yang minim gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah koperasi konsumsi, kita juga harus mulai mengorganisasikan. Nah ini mungkin agak kurang populer. Koperasi-koperasi juga yang untuk konsumsi di tataran medis. Jadi gimana kita mengupayakan obat-obatan, apalagi hari ini pandemi, kita akan sangat butuh vitamin. Nah, ada nggak upaya koperasi konsumsi untuk juga masuk ke arah sana di situ? Nah, setelah kita punya koperasi konsumsi, target menengahnya adalah kita perlu kepiawaian kita dalam mengatur keuangan juga minim. Nah, ini yang mungkin perlu strategi lebih lanjut untuk kalau memang kita mau mensecure di bidang koperasi keuangan. Ya, ini sudah sampai di penghujung acara kita, ini satu pertanyaan terakhir gitu ya. Bu Juni sih tadi disampaikan bahwa era industri sekarang itu ya, apalagi di tengah pandemi, itu merebut ruang-ruang privat kita menjadi ruang kerja. Gitu. Nah, ruang privat itu ada di rumah, ada di dalam keluarga, yang mana perempuan ada di dalamnya. Artinya perempuan menjadi kelompok yang paling rentan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah klasifikasi kilo 190 bisa menjawab hal itu? Gitu. Ya, kepada Judisi saya persilahkan. Halo? Halo? Ya, halo. Ya. Ya, silakan, Ibu Judisi. Iya, benar Dian bahwa ruang privat kita sedang direbut oleh kaum kapitalis gitu, dan itu terjadi sekali di buruh perempuan. Jadi kondisinya itu terjadi bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah sangat lama gitu. Dan buruh perempuan itu kan dia bekerja di arena industri, di tempat kerja ya, baik di pabrik maupun tempat lain, dan di area rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan domestik itu saat ini dalam situasi yang masih diemban oleh perempuan sebagai istri, sebagai ibu gitu. Masyarakat kita masih itu gitu. Dan konvensi ILO 190 itu menyatakan bahwa tempat kerja. Jadi sebetulnya konvensi ILO 190 itu juga melindungi perempuan-perempuan yang bergelut di area domestik, dan ini banyak sekali, jumlahnya banyak sekali, dan sadar atau tidak gitu, perempuan kita itu terkungkung di dalam situasi seperti itu. Sebab ketidakpastian kerja, terhadap pelanggaran jam, terhadap situasi kekerasan, terhadap bagaimana hak materitas buruh perempuan di Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan dia melanggengkan ketidakpastian kerja yang secara berdampak langsung atau tidak langsung terhadap melanggengkan kekerasan dan pelecehan gitu. Jadi memang tidak mudah, tetapi saya pikir kita jangan sampai kendor semangat untuk terus mendesak, karena bisa jadi kalau kita sanggup menggolkan ratifikasi ILO 190 menjadi undang-undang yang diadopsi di Indonesia, bisa menjadi alat bagi kita untuk menaikkan bergen kita, posisi kita yang saat ini sedang direbut, dirampas oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi saya
mencoba meyakinkan diri saya dan teman-teman bahwa apa yang kita lakukan untuk mendukung dan mendorong pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 190 ini menjadi upaya penting untuk mengembalikan sedikit demi sedikit supaya menjadi banyak hak-hak atau ruang-ruang yang sengaja dirampas oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu, Dian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Jenisih atas pernyataannya. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Setelah ini akan ada lagi diskusi sebagai bagian dari Festival Pekerja Gini, aku, kamu, kita adalah pekerja. Gitu. Nah, dari pendiskusian kita hari ini, saya menarik garis merah bahwa penting bagi kita untuk kemudian bersatu dan bersolidaritas untuk membangun kekuatan kelas pekerja, merebut teknologi menjadi teknologi yang membebaskan. Karena hanya dengan demikian, teknologi itu bisa membuat kita merebut kesejahteraan dan kesetaraan. Kita menjadi merdeka apabila teknologi ada di tangan kita, apabila kontrol atas ekonomi, produksi ada di tangan kita, kelas pekerja. Nah, ini menjelang Hari Buruh 1 Mei, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Karl Marx yang terkenal, yaitu buruh seluruh dunia bersatulah. Siapakah kelas pekerja? Kelas pekerja adalah kita semua yang ada di rumah, yang ada di jalanan, yang ada di kantor-kantor, yang ada di ruang-ruang universitas, di kampus-kampus. Kita semua adalah pekerja, mari kita bersatu, juga untuk kebebasan kita semua. Hidup kelas pekerja. Ya, mungkin sebagai terakhir kita bisa yel-yel. Yel-yelnya adalah aku, kamu, kita adalah pekerja. Hidup buruh. Aku, kamu, kita adalah pekerja. Hidup buruh. Hidup buruh. Selamat Hari Buruh Internasional. Selamat Hari Buruh. Ya, mungkin bisa kita sepakat. Ya, selamat Hari Buruh. Semangat. Terima kasih untuk terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih. Mungkin perlu foto-foto bisa sebagai penutup. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Buruh. Selamat Hari Buruh. Foto? Bisa foto? Oke. Ya, terima kasih. Selamat Hari Buruh semuanya. Terima kasih Yosi, Mbak Kathleen. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.